Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik Channel. Video kali ini saya ingin menjelaskan tentang remote AC ya. Dari masing-masing merek pasti penggunaan remote AC hampir semuanya itu sama. Namun paling ada perubahan pada tampilan dan tombol-tombolnya. Nah, dari kedua remote ini ya, tiap-tiap tombol pasti memiliki fungsi tersendiri ya, dari mulai tombol on off, lalu di sini ada swing, fan, ya, timer, tombol cancel, lalu turbo, terus mode ya, dan naik turunnya suhu. Nah, pada remote AC memiliki beberapa mode pengaturan ya, mode pada proses pengaplikasian si AC tersebut. Nah, ada beberapa mode. Di sini saya sudah tulis, yaitu ada mode auto, cool, dry, fan, dan heat. Nah, untuk auto itu biasa digunakan ya dalam posisi normal ya. Jadi dia si outdoor itu mati hidup nantinya. Jadi dinginnya itu standar dan tidak bisa diatur tingkat kedinginannya ya. Suhunya itu tidak bisa diatur biasanya dalam mode auto. Nah, untuk mode cool ini mode yang paling dingin ya, yang biasa digunakan di cuaca tropis biasanya ya, seperti di Indonesia termasuk cuaca tropis. Nah, dia menggunakan mode cool biasanya. Nah, mode ini yang paling dingin. Pengaturan suhunya itu dapat diatur dan suhu yang dihasilkan itu lebih dingin dibanding mode-mode yang lain. Lalu yang ketiga itu mode dry, itu untuk menjaga kelembapan pada ruangan. Contoh misalkan dalam kondisi cuaca sedang dingin atau sedang hujan ya. Nah, itu menjaga supaya ruangan itu tidak lembab ya. Yang berarti kering ya, dry itu kering. Lalu yang mode berikutnya itu fan. Jadi kalau fan itu hanya indoor saja yang hidup ya, outdoornya itu tidak hidup ya. Dan mode fan ini juga tidak bisa diatur suhunya biasanya ya. Ada yang bisa, ada yang enggak diatur suhunya. Jadi hanya indoor saja yang hidup untuk fan pada indoor atau blower ya yang hidup. Biasanya kalau misalkan suhu yang kita atur, kita sudah menggunakan suhu mode cool. Mode cool kita sudah pakai, suhu ruangan sudah dingin. Nah, kita ganti di mode fan. Nah, itu bisa. Jadi untuk menghemat energi juga ya, menghemat penggunaan listrik. Itu untuk mode fan. Nah, yang terakhir mode heat itu untuk panas. Biasanya kalau untuk di cuaca tropis seperti Indonesia ini, mode ini tidak digunakan ya, bahkan tidak ada ya, tidak tersedia pada AC tersebut. Biasanya digunakan pada negara-negara yang bersuhu dingin ya, seperti contoh Swiss ya, terus Rusia. Nah, itu biasanya menggunakan suhu yang dingin tuh, menggunakan heater untuk membantu proses pemanasan pada suhu yang dingin. Nah, dari kelima mode ini ya, itu yang ada biasanya di remote AC. Cuma kalau di Indonesia itu biasanya 4 ya, yang digunakan auto, cool, dry, dan fan. Tuh ya. Nah, lalu penggunaan remote pada AC ini ya, dari mulai on off, yang pertama kita hidupkan si AC, baru kita atur kita mau menggunakan mode apa ya, tinggal kita pencet bagian modenya ya. Ada mode dry, terus mode fan, mode cool ya, atau auto. Nah, suhu yang diatur ditentukan, kita mau suhu berapa, mau dingin atau misalkan ya, atau sedang, itu bisa diatur. Nah, untuk penggunaan timer
atau slip pada AC. Bisa diatur jika untuk menghidupkan si AC tersebut, tinggal menekan tombol on, lalu diatur dia mau hidupnya jam berapa ya. Nah, untuk mati tinggal pencet tombol off, dia mau matinya jam berapa. Untuk menghapus data tersebut tinggal menggunakan cancel pada setiap pengaturannya. Contoh di onnya udah nggak mau diaktifin lagi, tinggal pencet di cancel. Off-nya juga tinggal pencet cancel ya. Kalau hanya satu ya cancelnya. Kalau ini untuk di Daikin ada dua ya, di on ada, di off ada. Jadi kalau di remote yang lain itu biasanya cuma satu ya. Nah, cancelnya. Nah, untuk tombol turbo ya, di sini juga ada turbo. Kalau di mungkin ada hampir semua AC ya, ada tombol turbo itu untuk perputaran blower yang sangat kencang supaya lebih cepat proses pendinginan di ruangan tersebut ya. Jadi kalau turbo itu udah maksimal ya. Tuh. Dan yang terakhir tombol swing untuk pengaturan arah angin. Jadi bagusnya seperti apa, atau misalkan dia sukanya satu arah aja, atau mau yang terus bergerak swingnya ya supaya menghasilkan udara yang merata, bebas, itu tergantung selera masing-masing ya biasanya. Nah, ada juga pertanyaan, apakah sering gonta-ganti modul itu dapat merusak AC? Kalau saya bilang tidak, karena pabrik sudah membuatnya, pabrik sudah mendesain sedemikian mungkin ya. Jadi yang merusak itu contoh kita otak-atik secara sembarang pada remote tersebut ya, tanpa menggunakan tanpa sesuai dengan prosedur yang ada ya. Misalkan contoh semua tombol yang atau posisinya tertekan semua tombolnya, nah itu bisa menyebabkan kerusakan pada modul. Tapi kalau kita hanya mengotak-atik atau mengganti-ganti mode atau yang lainnya pada AC tersebut, itu tidak menyebabkan kerusakan ya. Itu saja. Oke, jadi harus paham masing-masing mode untuk apa fungsinya, supaya apa? Supaya kita tahu penggunaan AC tersebut untuk apa gitu, untuk kebutuhan kita itu dalam kondisi cuaca seperti apa ya, terus dinginnya mau berapa. Nah, itu kita bisa atur jika kita paham atau mengerti cara menggunakan atau apa maksud mode pada remote AC tersebut ya. Oke, saya rasa cukup mudah dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah bantu share, like, komen, dan subscribe-nya, terus beri dukungannya. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata ya, sudinya dimaafkan. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.